Permasalahan pendaftaran peserta didik baru PPDB secara online tingkat SMP yang digelar pada 16 Juni hingga 23 Juni kemarin bukan disebabkan oleh server macet atau lelet, melainkan masalahnya lebih kepada pengaduan orang tua calon siswa yang sulit mengakses PPD online tersebut. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan IT orang tua calon siswa dan keterbatasan kapasitas handphone atau laptop dimiliki. Diperparah lagi, sinyal internet yang lelet kerap kali terputus-putus. Assalamualaikum, Bu. Salam. Nama Ibu siapa? Ibu Surya. Bu, ikut pendaftaran online ya? Iya. Di 38. Terus gimana, Bu? Prosesnya sulit nggak? Ya karena saya yang nggak paham HP memang terasa sulit. Iya. Ini suami saya yang mendaftarkan, saya cuma melaporkan ke sini. Jadi datang ke sini minta bantuan? Iya, ya udah pada tanya-tanya tetangga semua. Kok yang ini begini, yang ini begini itu. Tahunya sekarang sudah selesai? Ya alhamdulillah sudah lega dari konfirmasi sama bapak-bapak ini. Oke, makasih Bu ya. Ya. Menurut Panitia Posko Pengaduan PPDB Online di SMP Negeri 38 Batam, Widodo Budi, bahwa setiap harinya orang tua yang mengadu ke posko pengaduan ini mencapai 10 orang. Masalahnya, kata dia, rata-rata orang tua calon siswa sulit mengakses PPDB Online ini dan sering gagal saat mengupload berkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Widodo Budi Lestari. Pak, Bapak kan di posko pengaduan PPDB SMP 38 Pak ya. Selama ini dari tanggal 16 sampai sekarang apa aja Pak yang diadukan oleh masyarakat? Yang paling utama ya masalah IT, masalah IT ya. IT. Kemudian mereka susah mengakses bagaimana? Bukan masalah ya juga akses terus mungkin belum kayak menguploadnya bingung. Sehari berapa orang Pak yang biasanya ngadu seperti itu? Antara 1 sampai 10 orang. Oh, tiap hari ada terus. Tapi berjalan lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau kasus lain kayak server macet? Enggak pernah, enggak ada server. Cuman kelemahannya IT orang tua yang kurang. Nah, setelah Bapak upload segala macam, apa Bapak pesan kepada orang tua? Saya beri saran untuk belajar sama tetangganya, kita memberikan informasi, mengajari lah. Tapi alhamdulillah dia bisa. Kalau dari donasi lain ada nggak Pak yang daftar ke sini itu karena dia pindah atau gimana, belum ada surat-surat dari kelurahan? Ada juga. Ada. Berapa persen tuh Pak? Nggak banyak? Nggak banyak, jauh. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Batam Alpida Hasan SPD mengatakan bahwa PPDB tahun ini lebih rapi dan tertib, serta server sejauh ini lancar-lancar saja. Begitu pula dengan pelayanan panitia PPDB terhadap orang tua calon siswa cukup bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Armen, selamat datang di sini. Ibu, ini kan udah hari keberapa nih Bu ya dari tanggal 16. Dari tanggal 16 sampai sekarang, apa sih kendala yang dihadapi ketika kita memberlakukan PPDB online ini? Kalau kendala di sekolah nggak ada ya. Teman-teman panitia semuanya berjalan baik. Semuanya berjalan baik. Kemudian pelayanan kita juga terhadap orang tua yang lumayan ya. Tidak bisa akses aplikasi juga lumayan bagus. Karena setiap hari kan kita ada posko tuh. Iya betul. Posko itu yang duduk di sana tuh ketua panitia. Nah, yang lain kan bertugas di ruangan memantau proses pendaftaran orang tua, cetak dan segala macamnya. Kalau dari kitanya nggak ada masalah. Berarti ada ini ya, ada posko pengaduan ada, juga. Ada. Yang selama ini yang masuk itu apa aja? Yang datang orang mengadu itu? Nggak bisa masuk ke aplikasi, mungkin karena sinyal bisa jadi. Kemudian orang tua itu ragu yang mau di scan itu apa saja. Kemudian lalu nomor akte dan segala macamnya mengupload ya. Iya. Kemudian yang mau
upload tuh yang mana saja. Padahal kan sebetulnya di spanduk kita kan sudah jelas, tapi namanya orang tua bisa jadi kena panik, bisa jadi kena gugup, atau memang ketidaktahuan mereka gitu kan. Bu, ini udah saat ini berapa yang terdaftar di Jakarta? Sampai tadi jam 12 tadi yang sudah kita verifikasi itu 134. 134. Ya. Kuota kita 180. Terus kita yang belum kita verifikasi tadi itu ada 43 orang. Kemudian kemarin ada beberapa anak yang harus kita tolak karena SKL-nya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kan diminta surat keterangan lulus. Nah, sementara yang kita terima hanya surat keterangan menyatakan bahwa anak itu sudah mengikuti ujian sekolah. Oh gitu. Berarti itu ya hanya. Iya, tapi kan kita sudah jawab lagi di aplikasi, kan orang tua juga sudah baca. Tinggal minta ke sekolah aja. Betul, ya. Betul. Bu, ini kalau operator sendiri apa kendalanya, Bu? Dari server sendiri? Nggak ada, kalau server ya? nggak ada. Kalau server nggak ada. Terus Bu, kalau menengok dari ini masyarakat, ini kan banyak katanya masyarakat yang sulit ya untuk mengakses karena ini bingung untuk mengupload. Jadi kita menyediakan operator khusus di situ? Enggak. Kita mencoba untuk mengedukasi saja. Kita coba edukasi. Kita nggak serta-merta bantu dia mendaftar, tidak. Tapi kita kasih petunjuk, kasih arahan. Bapak coba klik ini, coba klik ini. Jadi ada arahan-arahan ketika. Iya. Karena kalau kita tidak kasih edukasi kan nanti akan merepotkan kita juga. Bukan berarti kita tidak mau bantu ya, tanda petik, mohon pengertian untuk penonton, bukan kita tidak membantu. Artinya kita memberikan pelajaran juga ya, biar lebih pandai lagi. Betul. Itu berapa orang kira-kira yang bermasalah kayak gitu? Nggak banyak sih. Paling sehari itu paling banyak 5 orang yang datang. Itu paling banyak itu. Bahkan di hari pertama sampai hari Jumat, Sabtu kemarin, itu kita hitung-hitung nggak sampai 6 orang yang 6 orang. Kalau nengok ini Bu, kalau nengok jumlah tahun ini dengan tahun kemarin itu kelihatannya gimana? Bakalan banyak tahun ini Kak? Jumlah pasti banyak yang tahun ini. Tahun ini ya? Pasti banyak. Kalau tahun kemarin berapa tuh? Tahun kemarin kita memang kuotanya sama. Kuota sama. Hanya saja kan ada pertemuan dengan wali kota, kemudian disuruh tambah lagi. Nah, tahun ini kan kita tidak ada seperti itu. Artinya tahun-tahun ini memang kelulusan cukup banyak. Katanya kita ini tambah zonasi ya Bu ya? Sama kelurahan? Enggak sih. Enggak juga? Enggak. Jadi lemparan dari misalkan tidak diterima ini, kita lempar kemana nih? Kita zona kita tuh ada di Tanjung Uncang sendiri, kemudian SMP di Kelurahan Sagulung Kota. Sagulung Kota itu kan ada SMP 9 kan kita berhadapan gitu. Kemudian SMP 47. Ya. SMP 47 itu Kelurahan Tanjung Riau. Bu, bila mana nanti ini melebihi kuota, apa upaya kita, Bu? Ini aja udah hampir melebihi kan, udah hampir melebihi. Kalau kita lihat, kalau kita menerima lemparan dari sekolah yang 2 itu tadi pasti melebihi. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta ngambil kebijakan, kita kan punya pimpinan. Kita koordinasi. Artinya ada solusi yang di ini nggak? Enggak, kalau kita di sekolah tidak. Atau kita memberikan lokal tambahan gitu nggak? Lokalnya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berapa lokal? Fix 5 lokal. Dengan saja. Jumlah 180 per kelas 36. Paling kita menggemukkan kelas ya. Paling nanti kalaupun untuk kalau kita ikut SPM kan 40 per rombel, paling itu aja. Tapi kan kita tunggulah dulu. 40 gitu ya. Itu paling tinggi. Kalau kemarin kayak gitu juga. Iya. Kalau di SMP Standar Nasional Pendidikan itu kan 36 kalau SMP kan. Betul. Tapi kalau SPM Standar Pelayanan Minimal itu kan boleh 40. Bu, apa sih mungkin penekanan atau penegasan kepada orang tua ketika mendaftar? Yang kita sarankan kepada orang tua? Karena kita nggak jumpa ya, jadi kita nggak ya bisa mungkin juga. lewat media ini apa sarannya? Yang jelas pilih sekolah itu yang sesuai dengan benar-benar zona yang di lingkungan tempat tinggal, supaya nanti tidak terjadi permasalahan di belakang hari. Misalnya tinggalnya di Tanjung Uncang, ya daftarlah di Tanjung Uncang. Karena prinsipnya semua sekolah itu kan sama. Tergantung bagaimana anak menyikapinya. Semua guru itu pendidikannya sama. Kualitas pendidikan ya tergantung kita lah gitu.
Jadi bukan berarti SMP sana lebih bagus sekolahnya dari ini, enggak juga. Bu, biar masyarakat tahu dari tanggal 16 pendaftaran tanggal 16 sampai tanggal 23 udah itu pengumuman 25 sampai tanggal 27 pengumuman. Iya. Terus 27 sampai tanggal 30 itu daftar ulang online juga. Mulai ini tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu mulai tanggal 12 Juli. 12 Juli. Itu udah aktif ya. Iya. Itu ada rencana PTM atau gimana? Iya, hari Jumat. Ya, hari Jumat kemarin kan ada webinar kita dengan kementerian. Tetap kita melaksanakan PTM terbatas. Jadi rencananya iya. Tapi kita masih menunggu nih instruksi dari Dinas Pendidikan apakah kita harus membuat pos baru atau masih kita pakai yang lama gitu. Polanya masih seperti lama mungkin. Kalau yang hasil dari webinar kemarin iya, polanya sama, tidak boleh lebih dari 20 anak dalam satu ruangan. Tapi yang jelas PTM tetap harus dilaksanakan. Kalau kemarin gimana? Lancar-lancar aja. Kemarin nggak ada masalah, nggak ada masalah sebetulnya. Kalau bertambah. Bertambah kan kemarin minggu pertama hanya 200-an kan, 147 anak. Minggu berikutnya malah makin banyak. Minggu-minggu terakhir tuh udah hampir 70% anak masuk. Tapi kan akhirnya ditutup lagi sama kakak karena pemerintah punya pertimbangan. Apa yang perlu disiapkan orang tua ketika menghadapi tahun yang baru ini? Yang jelas protokol kesehatan anak-anak itu yang pertama ya, itu yang sangat penting sekali. Siapkan masker ganti, kemudian hand sanitizer anaknya. Kalau di sekolah kan kita hand washnya pasti kita siapkan. Kemudian disinfektan kita coba semprot, kita akan semprot. Ya. Kemudian anak yang terjemput jadwalnya perhatikan betul. Kemudian jangan lupa juga bawakan bekal buat anak-anak itu karena kantin kan kita tidak buka. Sekalipun PTM berjalan tapi kantin tidak akan kita buka. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.